never slow up, no I don't take the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Gigi Dalinya terkagum pada Marquez, dia ubah segalanya di Ducati. Ada satu hal yang tak pernah berubah dari sosok Gigi Dalinya, direktur teknis Ducati yang terkenal perfeksionis. Ia jarang memuji seorang pembalap secara terbuka. Namun kali ini, bahkan pria asal Italia itu tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap Marc Marquez. Musim 2025 menjadi saksi bagaimana kehadiran The Baby Alien benar-benar mengguncang hierarki MotoGP, sekaligus mengubah wajah Ducati dari dalam. Dalinya, otak di balik kesuksesan proyek Desmosedici, mengakui bahwa keberadaan Marc Marquez membawa dimensi baru dalam cara Ducati bekerja. Marc jelas salah satu pembalap paling penting dalam sejarah balap motor. Saya sudah lama ingin memilikinya di antara pembalap saya, ungkap Dalinya dalam wawancara dengan Motosan. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Dalinya mengungkap dua alasan mengapa Marc Marquez begitu istimewa. Pertama, performanya bahkan sebelum bergabung resmi dengan Ducati sudah luar biasa. Bahkan sebelum Mugello tahun lalu, ia menunjukkan hal-hal hebat. Dan ingat, perbedaan antara motor 2023 dan 2024 sangat besar, ujarnya. Perbedaan ini menjadi konteks penting. Motor Ducati 2024 merupakan hasil pengembangan besar di sisi aerodinamika, manajemen traksi, dan distribusi bobot, sektor-sektor yang menuntut adaptasi cepat dari pembalap. Namun, Marc Marquez justru menaklukkannya lebih cepat daripada siapapun. Di saat beberapa pembalap Ducati lain masih beradaptasi, Marc Marquez langsung mampu membawa motor itu ke limitnya. Menurut Dalinya, keistimewaan Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan. Ia lebih kagum pada bagaimana Marc Marquez membangun kembali dirinya setelah bertahun-tahun didera cedera dan performa menurun di Honda. Yang paling saya hargai bukan hanya gaya membalapnya, tapi motivasi, determinasi, dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Marc menunjukkan keinginan besar untuk kembali menjadi dirinya yang dulu, ucapnya. Bagi Dalinya, perjalanan Marc Marquez adalah kisah kebangkitan sejati. Setelah mengalami cedera parah di 2020 dan musim-musim sulit berikutnya, banyak yang menilai karirnya akan redup. Tapi keputusan berani untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati menjadi titik balik. Untuk sampai di titik ini, dia harus mengorbankan banyak hal. Itu membuktikan betapa besar tekadnya untuk kembali ke puncak, kata Dalinya. Di dalam garasi Ducati, Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia menjadi penggerak atmosfer positif. Saya menemukan bahwa sangat mudah bekerja dengannya. Dia tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman, ujar Dalinya. Bagi seorang teknisi sekelas Dalinya, hal ini sangat berarti. Ducati selama ini dikenal dengan struktur kerja yang kaku dan penuh tekanan. Namun Marquez membawa energi berbeda. Ia tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga memotivasi kru di balik layar. Itu nilai tambah besar, karena memotivasi orang adalah salah satu tugas saya, dan Marc justru mempermudah pekerjaan itu, tambahnya. Namun, Dalinya juga mengakui bahwa Marquez menjadi rekan setim yang berat bagi siapapun. Marc jelas rekan setim yang sulit, bukan karena dia membuat orang lain tak nyaman, tapi karena dia sangat kuat dengan motor ini, katanya. Pernyataan ini menyinggung dinamika internal antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, di mana keduanya saling mendorong hingga batas maksimal. Dalinya kemudian menyoroti faktor teknis yang mendasari dominasi Ducati di era Marc Marquez. Menurutnya, Desmosedici 2024 adalah motor yang paling komplit sepanjang sejarah proyek ini. Sulit memberi angka pasti untuk membedakan dua motor, 2023 dan 2024, karena bergantung pada gaya balap dan sirkuit. Tapi kami memang mengambil langkah besar di 2024, terutama karena kami tidak punya koncesions, sementara semua rival memilikinya, jelasnya. Meski Ducati sudah mencapai puncak teknologi, Dalinya menegaskan bahwa mereka tetap haus inovasi. Salah satunya adalah memperhalus power delivery agar lebih bersahabat tanpa kehilangan tenaga di area corner exit, sesuatu yang sangat disukai Marc Marquez karena sesuai gaya agresifnya. Menutup wawancara, Dalinya menegaskan satu hal, Marquez masih jauh dari kata selesai. Dengan motor ini, dia tak punya lawan. Tapi masa depan selalu sulit diprediksi karena banyak pembalap kuat di sekitarnya. Saya hanya bisa bilang, Marc masih punya beberapa tahun ke depan untuk menambah rekor gelarnya, pungkasnya. Di usia 32 tahun, Marc Marquez bukan sekadar legenda hidup, tapi juga simbol ketangguhan dan evolusi.
Dari cedera, keterpurukan, hingga kembali berjaya bersama Ducati, kisahnya adalah bukti bahwa seorang juara sejati tak pernah hilang arah, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Jorge Lorenzo puji kekuatan mental Marc Marquez, ini soal matematika. Dalam dunia MotoGP yang keras dan tak kenal ampun, hanya sedikit pembalap yang mampu bangkit dari keterpurukan dengan cara spektakuler. Marc Marquez adalah salah satunya. Setelah 6 tahun tanpa gelar dan serangkaian cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, The Baby Alien akhirnya kembali ke puncak dunia. Dan tak tanggung-tanggung, ia melakukannya dengan gaya yang membuat banyak legenda angkat topi. Salah satunya adalah Jorge Lorenzo, mantan rival sekaligus rekan setimnya di Honda, yang memuji kekuatan mental Marquez hingga menyebut kesuksesan sang juara dunia 2025 sebagai hasil perhitungan yang tak bisa dibantah, soal matematika. Perjalanan Marc Marquez menuju gelar ketujuhnya di kelas Premier MotoGP bukan sekadar kisah tentang kecepatan, tapi tentang ketangguhan luar biasa. Setelah mengalami cedera serius di tahun 2020 yang membuatnya absen lama, banyak yang mengira Marquez tak akan pernah kembali ke performa lamanya. Namun tekadnya berkata lain. Pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berisiko tinggi dengan meninggalkan Honda, tim yang membesarkan namanya namun sudah kehilangan daya saing, untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Keputusan itu sempat dianggap gila oleh sebagian besar pengamat MotoGP. Tapi justru dari sinilah kisah kebangkitan luar biasa itu dimulai. Dengan motor Ducati versi tahun sebelumnya, Marc Marquez membuktikan bahwa kehebatan sejati tak tergantung pada pabrikan, melainkan pada pembalap di atasnya. Ia langsung menunjukkan performa konsisten, mengoleksi podium, dan kemudian mendominasi di musim 2025. Sejak Grand Prix Indonesia 2024, Marc Marquez berhasil mencatat 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint, sebuah catatan yang mencerminkan dominasinya di lintasan. Ketika Jorge Lorenzo diminta menilai pencapaian Marc Marquez setelah resmi menyegel gelar dunia ketujuhnya di kelas utama, Lorenzo, yang kini menjadi komentator dan analis MotoGP, tak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada rival lamanya itu. Sungguh luar biasa, kekuatan di dalam pikirannya. Betapa kuatnya mentalnya sungguh luar biasa. Dia kuat secara fisik, mental, dan tekniknya, ujar Lorenzo dengan nada kagum. Seperti yang selalu saya katakan, seseorang yang memasuki MotoGP pada tahun 2013 di musim pertamanya dan langsung memenangkan gelar dunia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Sekarang, di usia 32 tahun, dia masih yang terbaik, dan dia memiliki motor terbaik. Jadi ini soal matematika. Pernyataan Lorenzo bukan sekadar sanjungan kosong. Ia tahu betul tekanan yang dialami pembalap papan atas. Lorenzo dan Marc Marquez pernah berada dalam rivalitas panas di era 2010-an, terutama pada musim 2013 ketika Marc Marquez berhasil menyalipnya di klasemen akhir untuk meraih gelar juara dunia pertamanya. Persaingan mereka kala itu menjadi salah satu momen paling intens dalam sejarah modern MotoGP. Apa yang dimaksud Lorenzo dengan soal matematika? Di dunia MotoGP, istilah ini menggambarkan keseimbangan sempurna antara bakat, pengalaman, dan teknologi. Marc Marquez kini bukan lagi pembalap muda yang nekat dan agresif seperti di awal karirnya. Ia tampil lebih matang, tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana memanfaatkan potensi penuh dari motor Ducati. Secara statistik, performanya juga sangat efisien. Dari 20 seri musim 2025, Marquez mencatat persentase podium tertinggi di grid dan rata-rata poin per seri yang bahkan melampaui era kejayaannya bersama Honda. Keunggulan Marc Marquez kini juga terlihat dalam manajemen risiko. Ia tidak lagi sering jatuh seperti beberapa musim sebelumnya. Adaptasinya terhadap Ducati, yang dikenal lebih jinak dibanding RCT1 Trevi milik Honda, membuatnya mampu mengoptimalkan gaya balap agresif khasnya tanpa mengorbankan stabilitas. Lorenzo dan Marquez pernah berbagi garasi di Honda pada musim 2019, tahun yang penuh tekanan bagi Lorenzo yang kesulitan menyesuaikan diri dengan motor Honda yang sulit dikendalikan. Lorenzo kemudian memutuskan pensiun di akhir musim tersebut. Kini, 6 tahun kemudian, ia bisa melihat dari luar lintasan bagaimana mantan rekan setimnya bangkit dari keterpurukan dan menulis ulang sejarah. Tidak semua pembalap bisa kembali seperti ini setelah cedera parah, tambah Lorenzo. Butuh kekuatan mental yang ekstrim. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pekerja keras dan pejuang yang tak kenal menyerah. Dengan 7 gelar MotoGP, Marc Marquez kini sejajar dengan legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini dalam daftar pembalap tersukses sepanjang masa. Namun yang membuat kisahnya istimewa bukan hanya jumlah gelar, melainkan bagaimana ia meraihnya.
dengan keberanian mengambil risiko, melawan rasa sakit, dan membuktikan bahwa tekad bisa menaklukkan segalanya. Jorge Lorenzo mungkin pernah menjadi rival terbesarnya, tapi kini justru menjadi salah satu yang paling menghormati perjalanan Marquez. Seperti kata Lorenzo, ini soal matematika, dan dalam rumus kemenangan, nama Marc Marquez tetap jadi konstanta. Davide Tardozzi murka, manuver ceroboh Bezzecchi bikin Marc Marquez cedera, Ducati rugi besar. Drama besar kembali tersaji di sirkuit Mandalika. Di tengah euforia ribuan penonton yang memadati tribun, harapan Ducati berubah menjadi duka mendalam ketika Marc Marquez harus tersungkur di lap pertama MotoGP Indonesia 2025. Sang juara dunia yang baru saja mengunci gelarnya malah menambah catatan buruk di lintasan 4,3 km itu, usai mengalami insiden fatal atas kecerobohan Marco Bezzecchi. Balapan baru saja memasuki tikungan ke-7, ketika Bezzecchi yang tampil agresif mencoba menyalip dari sisi dalam. Namun manuvernya berakhir bencana. Ducati Desmosedici GP25 milik Marc Marquez ditabrak dari sisi kanan dalam, membuat The Baby Alien kehilangan keseimbangan dan terpelanting ke area gravel yang permukaannya lebih tinggi dari aspal. Benturan keras membuat tubuh Marc Marquez terhempas dan terguling beberapa kali sebelum berhenti dengan gestur kesakitan yang terekam jelas kamera. Marco Bezzecchi sendiri juga tak lolos dari akibat insiden itu. Ia tampak limbung ketika bangkit dari motornya, tapi fokus publik jelas tertuju pada kondisi Marc Marquez yang terlihat menahan sakit di bagian bahu kanannya. Beberapa menit kemudian, tim medis langsung mengevakuasi pembalap asal Spanyol itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Internasional Ruber, Madrid, hasilnya cukup mengkhawatirkan. Marc Marquez mengalami retakan tulang pada bagian dasar belikat serta cedera ligamen pada bahu kanan, dua area vital bagi keseimbangan dan kontrol motor di kecepatan tinggi. Untungnya, kondisi itu tak memerlukan tindakan operasi. Namun, dokter menegaskan bahwa Marc Marquez wajib menjalani masa istirahat panjang untuk pemulihan total. Artinya, Ducati dipastikan kehilangan Marc Marquez untuk beberapa seri krusial, termasuk GP Australia dan GP Malaysia. Jika proses penyembuhan berjalan lancar, ia baru bisa kembali mengaspal di seri Portugal dan Valencia, dua balapan penutup musim. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Ducati, karena Marc Marquez bukan hanya ikon performa, tetapi juga tumpuan utama dalam sempurnakan dominasi musim ini. Sebagai direktur tim, Davide Tardozzi tak bisa menutupi rasa kecewanya. Di satu sisi, ia mengakui kemampuan Bezzecchi yang memang tampil cepat dan kompetitif selama akhir pekan. Namun di sisi lain, Tardozzi menilai pembalap Aprilia itu terlalu gegabah dalam mengambil keputusan di awal lomba. Saya pikir Bezzecchi memiliki akhir pekan yang fantastis hingga ke barisan depan balapan, ujar Tardozzi dikutip dari Motosan. Dia menunjukkan bahwa dia sangat cepat, tetapi seharusnya bisa berpikir sedikit lebih panjang dan menunggu momen yang tepat. Saya pikir dia terlalu terburu-buru. Komentar Tardozzi menggambarkan dilema klasik dalam dunia MotoGP, garis tipis antara agresivitas dan kecerobohan. Di tikungan ke-7 Mandalika, Bezzecchi tampaknya mengira bisa menyalip tanpa kontak, namun gaya balap khas sirkuit ini, dengan jalur sempit dan perbedaan elevasi tajam, menjadikan manuvernya berisiko tinggi. Jika dilihat dari tayangan ulang, Bezzecchi tampak terlalu dalam saat mengerem, membuat bagian depan motornya sedikit kehilangan traksi. Dalam kecepatan hampir 140 km per jam, kontak sekecil apapun bisa menjadi pemicu bencana. Hal inilah yang akhirnya menyeret Marc Marquez keluar lintasan dan mengakhiri balapan keduanya di Mandalika dengan tragis. Kehilangan Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap, melainkan kehilangan aset pengalaman dan data teknis yang sangat berharga. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya pengereman ekstrim, kemampuan yang selama ini membantu Ducati memahami batas maksimal Desmosedici di tiap sirkuit. Selain itu, absennya Marc Marquez juga berarti Ducati akan menurunkan satu pembalap Francesco Bagnaia. Di level psikologis, kehilangan figur sebesar Marc Marquez juga bisa memengaruhi semangat tim di paddock. Sementara itu, Bezzecchi sendiri belum memberikan pernyataan resmi selain permintaan maaf singkat melalui media sosialnya. Ia menyebut kejadian itu murni insiden balapan, namun penggemar Ducati jelas tak mudah menerima. Insiden Mandalika 2025 sekali lagi menunjukkan bahwa MotoGP adalah olahraga dengan risiko tinggi, di mana sepersekian detik bisa mengubah segalanya. Marc Marquez yang baru saja berada di puncak kejayaan kini harus berjuang dari ruang perawatan, sementara Ducati menata strategi tanpa jantung timnya. Apakah Marquez bisa kembali 100% sebelum seri Portugal? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti,
Insiden ini akan jadi pelajaran mahal bagi semua pembalap tentang pentingnya keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian di lintasan. Bos Aprilia bongkar insiden antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Apakah benar Marco Bezzecchi sepenuhnya bersalah dalam insiden yang melibatkan Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025? Pertanyaan ini memicu perdebatan panas sejak usai crash besar di tikungan ke-7, hanya beberapa detik setelah balapan dimulai. Banyak pengamat langsung menuding Bezzecchi terlalu agresif dan memaksa masuk, namun bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, justru memberikan analisa berbeda yang memutar balik opini publik. Balapan utama MotoGP Mandalika 2025 sejatinya sudah diwarnai ketegangan sejak start. Marc Marquez, yang memulai dari posisi ke-9, mencoba melesat ke depan untuk memperbaiki hasil buruk sepanjang pekan. Sementara itu, Marco Bezzecchi dengan motor Aprilia juga tampil penuh ambisi untuk langsung menempel kelompok depan. Tikungan 7, salah satu sektor tersulit Mandalika dengan kombinasi pengereman keras dan sudut sempit, menjadi saksi bisu drama besar tersebut. Dari tayangan ulang, terlihat Bezzecchi berada di jalurnya saat masuk tikungan. Namun pada saat yang sama, Marc Marquez sedikit melebar. Menurut Rivola, momen inilah yang menjadi kunci. Marc Marquez yang melebar kemudian langsung menutup jalur racing line Bezzecchi, sebuah reaksi instan khas Marc Marquez yang terkenal agresif dalam mempertahankan posisi. Marco berada di garis yang tepat. Tapi ketika Marc menutup jalur dengan sangat cepat, Marco kaget. Ia mencoba menghindar, namun sudah terlalu dekat dengan roda belakang Ducati milik Marquez. Benturan tak terhindarkan, ujar Rivola setelah balapan. Akibat insiden itu, keduanya terpelanting keluar lintasan. Marc Marquez terseret bersama motornya ke gravel, sementara Bezzecchi juga kehilangan kendali dan terjatuh keras. Bendera kuning langsung berkibar di sektor 2, menandai berakhirnya balapan untuk dua nama besar tersebut hanya dalam hitungan detik. Dampak insiden ini sangat besar, bukan hanya bagi hasil balapan, tetapi juga dalam konteks kejuaraan. Marc Marquez, yang sebelumnya menargetkan untuk setidaknya meraih poin penting demi menjaga momentum musimnya, justru harus dilarikan ke rumah sakit sirkuit. Laporan medis awal menyebutkan ia mengalami patah tulang di bagian bahu serta cedera tambahan yang membuat masa pemulihannya belum bisa dipastikan dan diterbangkan langsung ke Spanyol. Sementara Bezzecchi sendiri juga dibawa ke pusat medis, namun hingga berita ini ditulis kondisinya belum ada keterangan resmi. Dari sisi teknis, apa yang terjadi bisa dijelaskan dengan karakteristik tikungan Mandalika. Tikungan 7 adalah area di mana pembalap cenderung melakukan pengereman keras sambil menurunkan kecepatan untuk masuk ke kombinasi selanjutnya. Posisi start yang padat serta perbedaan gaya balap juga memperbesar risiko tabrakan. Marquez dikenal sering menutup racing line secara agresif untuk mempertahankan posisi, sementara Bezzecchi punya gaya menyerang dengan momentum kecepatan. Perbedaan inilah yang berujung pada insiden besar. Pendapat Rivola tentu berbeda dengan sebagian analis dan fans yang menilai Bezzecchi terlalu memaksa. Namun dari sudut pandang manajer tim, membela pembalap adalah hal yang wajar. Ia bahkan menekankan bahwa hal seperti ini adalah bagian dari balapan. Ini racing. Terkadang insiden terjadi bukan karena salah satu pihak, melainkan karena situasi di lintasan yang sangat cepat berubah, tambahnya. Namun, yang jelas insiden ini kembali menambah daftar panjang drama di Mandalika. Bagi Marc Marquez, ini adalah kali keempat ia gagal menyelesaikan balapan utama di Lombok, seolah menguatkan mitos bahwa dirinya benar-benar dikunci kutukan di sirkuit tersebut. Sementara bagi Bezzecchi, insiden ini bisa mencoreng reputasinya jika Race Direction memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Bagi penonton, insiden ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara keberanian dan bencana dalam MotoGP. Satu langkah kecil, satu keputusan sepersekian detik, bisa mengubah hasil balapan dan bahkan memengaruhi perebutan gelar juara dunia. Mandalika sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sirkuit penuh drama, di mana tak ada ruang sedikit pun untuk kesalahan. Apakah ini murni racing incident seperti yang dikatakan Rivola? Ataukah Bezzecchi memang terlalu berani? Debat masih terus bergulir, tetapi yang pasti, insiden ini akan terus dikenang sebagai salah satu momen paling dramatis di MotoGP Mandalika 2025.